Sachin, impian kita akan menjadi kenyataan, nak. Kau selalu bilang pada ibu, "Ibu, biarkan Shravani datang ke rumah. Aku akan membiarkan ibu memakai semua perhiasannya. Aku akan memberikan ibu kebahagiaan yang tidak pernah ibu alami seumur hidup ibu. Jangan pernah melepaskan semua perhiasan ini dari ibu. Simpan ini baik-baik." Dan anakku, aku berkata, ibu akan mengumpulkan semua perhiasan ini. Ibu tidak akan pernah berpisah darinya. Shravani sayang, aku melihat semua perhiasanmu dan aku jadi terkenang kembali akan putraku Sachin. Dia selalu bilang, "Ibu, saat Shravani datang ke rumah ini, aku akan mengizinkan ibu memakai semua perhiasannya. Aku akan memberi ibu kebahagiaan yang tidak pernah ibu alami seumur hidup ibu." Aku masih ingat semua yang Sachin katakan, dan aku memakainya. Tidak, Ibu. Ibu tidak perlu membela diri ibu di depanku. Kenapa, nak? Kau juga akan was-was kepadaku. Apa yang kukatakan kepadamu? Ini adalah keinginan putraku yang terakhir. Itu sebabnya aku memakai ini. Aku tidak bisa lagi melihat itu semua. Simpan semua perhiasanmu ya, nak. Tidak, Ibu. Setiap kali aku melihat perhiasan milikmu, itu akan membuatku teringat semua kembali. Tidak, Ibu. Simpanlah, nak. Tidak, Ibu. Kau simpan ini saja. Pakailah. Dengar, Bu. Kau memiliki hak yang sama seperti aku atas perhiasan ini. Kalau Ibu menyimpannya, aku akan bahagia. Satis, aku datang. Dengar Farsha, jika kau datang untuk meminta maaf, maka tidak perlu untuk melakukan semua itu. Karena mengingat hal buruk adalah sesuatu yang tidak kuyakini. Dan ya, aku tidak mau membicarakan tentang kejadian kemarin. Aku sangat sibuk dan jujur saja, saat ini aku sedang tidak ingin bicara denganmu. Kau mengerti? Aku kemari bukan untuk minta maaf. Aku tahu kau marah, dan aku tahu maaf dan terima kasih tidak berarti apa-apa dalam pertemananmu. Maksud aku datang kemari adalah untuk bilang bahwa aku menyadari kesalahanku. Dan aku seharusnya tidak bicara begitu kepadamu, seperti yang kulakukan kemarin. Sebenarnya kemarin, aku sedang sangat bingung. Aku tidak bisa berpikir jernih. Aku tidak mengerti apa yang aku katakan atau kepada siapa aku bicara. Kau tahu sendiri kan, aku sangat mudah marah. Dan kalau sudah marah, aku tidak bisa membedakan orang-orang. Tapi percayalah, itu tidak akan pernah terjadi lagi. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Dan aku minta maaf atas kejadian kemarin. Kau ini bilang apa? Maaf. Itu aneh sekali, Farsha. Beberapa saat yang lalu kau bilang maaf dan terima kasih tidak ada artinya dalam persahabatan. Dan sekarang kau minta maaf. Pertama-tama katakan, aku temanmu atau bukan? Dan ya, jika kau ingin berbaikan denganku, maka kau harus menuruti persyaratanku. Syarat? Tidak ada yang namanya syarat dalam pertemanan. Tidak apa-apa. Hari ini aku sedikit unggul. Baiklah, tapi kau harus setuju dulu dengan syaratku. Syaratnya tidak boleh ada hubungan dengan pernikahan atau apapun yang berhubungan dengan itu. Tidak akan. Baiklah, kalau begitu sebutkan saja syaratnya. Baiklah, kalau begitu syaratnya adalah untuk seterusnya kau tidak boleh bersikap formal kepadaku. Itu saja? Baiklah. Mulai sekarang, aku akan memanggil... Kok begitu lagi? Maksudku, aku akan bersikap tidak formal kepadamu. Dan satu hal lagi, secangkir kopi. Baik. Di mana pakaianku, Manju? Kakak. Ya. Kakak, jemput kakak ipar pulang.
Tidak, Archana. Aku tidak akan menjemput Manju. Aku sudah terluka olehnya. Dia menyimpan rahasia besar dariku selama ini. Tapi kakak... Tidak, Archana. Itu adalah kesalahannya. Manju juga banyak melakukan kesalahan yang lainnya. Dia berbohong kepada kita semua bahwa dia sedang hamil. Dia memarahimu saat kau kembali. Dia pergi dari rumah dan dia juga membawa Puni. Apakah dia memikirkan perasaan orang lain saat dia melakukan itu semua selama ini? Jadi untuk apa aku menjemputnya kembali? Kakak tahu bagaimana sifat kakak ipar kan? Dia akan mengatakan apapun saat dia marah. Dia itu sangat mudah marah, Kak. Dan kakak, dia mengambil langkah besar dalam keadaan marah. Tapi kakak, kali ini kakak harus merencanakan tindakan kakak. Salah satu dari kalian harus mengalah untuk menyelamatkan pernikahan ini. Dan kakak akan melakukannya. Menurutku, kakak ipar merasa sangat tidak aman. Kakak harus mendampinginya dan meyakinkannya bahwa kakak ada bersamanya. Aku tidak bisa melakukannya. Archana, kau tahu masalah di keluarga ini? Tidak seorang pun di rumah ini yang mau memahamiku. Saat aku memihak adik-adikku, istriku salah paham kepadaku. Dan saat aku memihak istriku, adik-adikku salah paham kepadaku. Itu sebabnya aku berhenti untuk memihak pada siapapun. Kakak. Kumohon Archana, jangan paksa aku lagi. Lagi pula bagus kan, dia tidak ada di sini. Paling tidak ada kedamaian di rumah ini dan juga di rumah itu. Saat Manju sudah bisa belajar menghadapi situasi di keluarga kita, maka dia akan kembali. Tapi Archana, aku tidak akan menjemputnya. Dan kau tidak bisa memaksaku. Jangan pergi ke sana kalau aku tidak mau. Aku akan bujuk kakak ipar dan membawanya kembali pulang.